Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Repatrieerden uit de Gorde van Smaragd. Dat Nederland zo fout was, hadden wij toch nooit gedacht. Maar ernstig was het even nog erg. World that the Japs had surrendered. Even one great electric sign to our left has suddenly transformed itself into a pictorial display of the surrender of the Japanese, and that's quick work. Bum bum bum. Siapa itu? Sultan Syahrir. Mari masuk. Mari. Silakan duduk. Siap, Bung. Jadi, apa maksud kedatangan kamu ke sini? Begini, Bung. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan telah dipersiapkan oleh PPKI? Tapi menurut saya, sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi ini kesempatan baik buat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Ya sudah, mari kita pergi ke rumah Bung Karno sekarang. Ajak para pemuda sekarang. Siap, Bung. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, terkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Begini, Bung. Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung, Bung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi pagi dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan cara penerapan PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita tetap harus membicarakannya dengan PPKI. Karena mau bagaimanapun, PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan kita. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita sendiri? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini
batang leherku. Saya ke pojok situ dan potonglah leherku Manading juga. Kalian tidak usah menunggu hari esok. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Pikirkan, Bung. Pikirkan bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji belaka. Harus berapa lama lagi kita akan menunggu di Jepang, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang sudah kalah, Bung. Kita tunggu apa lagi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami semua menginginkan kemerdekaan asli atas kerja keras kami, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang, dan kedepannya kita pasti akan dijajah lagi. Tenang. Tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta dulu. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi saya yakin kita akan bangkit dan dapat memanfaatkan situasi ini. Kecepatan nggak datang 2 kali, Bung. Apakah mungkin kita bisa melakukan semua ini? Mana mungkin, Bung, asal kita berusaha dan kita pasti bisa. Lagi pula, pasukan di Jakarta sudah mempersiapkan semuanya. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Karno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini
untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sumpah Ci, gak usah macem-macem Ci. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Bung. Siapa itu? Sultan Syahrir. Oh iya. BTS saya kok, dari BTS sih bro. Karena tidak bergerak cepat, maka akan ada. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok situ dan potonglah leherku malam ini juga.